Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman grade 6. Bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran IPA. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian masih semangat ya untuk belajar dari rumah. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang perubahan benda. Teman-teman masih ingat bukan? Kalian sudah siap kan untuk belajar? Yuk kita mulai. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minas sholihin. Amin. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang perubahan benda. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengerjakan tugas dengan baik. Semua jawaban teman-teman sudah benar. Terima kasih ya sudah berdiskusi dengan orang tua untuk mendapatkan jawabannya. Sekarang, mari kita cek apakah jawaban teman-teman ada yang perlu diperbaiki atau tidak. Simak dengan baik ya. Kemarin kita sudah mengetahui beberapa macam perubahan benda, yaitu pelapukan, perkaratan, dan pembusukan. Kita juga sudah belajar apa saja penyebab dari ketiga perubahan benda tersebut. Hari ini kita akan belajar tentang pencegahan, pelapukan, perkaratan, dan pembusukan, juga faktor apa saja yang membuat perubahan benda itu terjadi. Yang pertama, pencegahan pada pelapukan. Seperti jawaban teman-teman kemarin, tepat sekali bahwa beberapa cara untuk mencegah pelapukan khususnya pada kayu, yaitu dengan melakukan pengecatan atau penyemprotan anti rayap, atau bahkan yang ketiga adalah dengan pengeringan. Nah, pengeringan kayu ini menggunakan mesin khusus ya, yang berguna untuk menghilangkan kadar air, sehingga jamur tidak mudah tumbuh di kayu tersebut. Sekarang mari kita lihat pencegahan dari perkaratan. Ya, perkaratan pada logam dapat dicegah dengan pemberian zat anti karat, seperti pada gambar. Jadi, logam-logam itu kemudian disemprot dengan zat anti karat. Yang kedua, dapat dilakukan dengan melapisi logam tersebut dengan logam lain. Contohnya adalah kromium. Kenapa ya dengan kromium? Jadi, kromium ini adalah logam yang tahan terhadap karat dan juga punya struktur keras, sehingga cocok untuk melindungi besi atau logam lainnya dari perkaratan. Yang ketiga adalah pengecatan. Teman-teman pasti sering lihat ya, kenapa pagar-pagar rumah itu selalu diberi cat. Salah satu fungsinya adalah mencegah pagar tersebut dari proses perkaratan, sehingga pagarnya tetap awet sampai bertahun-tahun. Sekarang mari kita lihat pencegahan pada pembusukan. Jadi, pembusukan dapat dicegah dengan melakukan berbagai cara. Contohnya adalah pengeringan makanan. Nah, teman-teman pasti pernah melihat gambar seperti ini, bukan? Ya, jadi tujuan dari pengeringan ini adalah mengurangi kadar air dalam makanan itu, supaya jamur dan bakteri tidak dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya, yaitu dengan pembekuan atau pendinginan. Jika teman-teman pernah menemani orang tua kalian pergi ke supermarket, pasti teman-teman akan menemukan bagian penjualan daging dan ikan yang daging dan ikannya itu diberikan es di bawahnya. Jadi,
Itu gunanya untuk menempatkan bahan makanan itu pada suhu yang rendah. Kenapa? Karena jamur dan bakteri yang dapat menyebabkan pembusukan tidak dapat tumbuh di lingkungan yang dingin. Contoh yang lainnya adalah buah-buahan. Jika kita memotong buah pepaya misalnya, jika tidak habis dalam satu kali potong, maka kita menyimpannya di dalam kulkas. Hal ini tujuannya juga sama, untuk mencegah pembusukan. Yang lainnya dapat kita lakukan dengan pemanasan, seperti pada gambar. Pemanasan ini bertujuan untuk menghilangkan bibit-bibit jamur dan bakteri yang dapat menyebabkan pembusukan. Caranya bisa dengan mengukus atau merebus atau dimasukkan ke dalam oven. Cara lainnya yaitu dengan memberikan bahan pengawet. Biasanya, pemberian bahan pengawet ini dilakukan pada industri makanan atau pembuatan makanan dalam skala besar. Tujuannya sama, yaitu untuk menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur. Namun, makanan yang digunakan pengawet itu sebenarnya tidak aman dikonsumsi jika terlalu sering, karena dapat menyebabkan gangguan penyakit jangka panjang. Kemudian selanjutnya yaitu dengan pengasinan atau pemanisan. Jika teman-teman pernah pulang kampung misalnya gitu ya, melewati daerah Nagrek atau melewati daerah-daerah Jawa Barat dan sekitarnya, pasti teman-teman pernah melihat orang-orang yang menjual seperti ini. Nah, biasanya yang dijual adalah buah-buahan. Nah, ini adalah contoh pengawetan makanan. Jadi, jika kita memberikan gula atau garam pada makanan, sebenarnya dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur. Contoh lainnya yaitu ikan asin. Pasti teman-teman pernah makan ikan asin ya. Nah, jika belum, rasanya itu asin teman-teman. Karena dia diberikan garam dengan tujuan tidak ada bakteri yang tumbuh di ikan tersebut. Sehingga ikan tersebut dapat tahan lama. Selanjutnya dapat juga dilakukan dengan pengalengan makanan. Pengalengan ini tujuannya untuk menempatkan makanan itu pada ruang hampa udara, yaitu untuk mencegah keberadaan bakteri dan jamur. Nah, inilah beberapa contoh cara pencegahan pada pembusukan. Jawaban teman-teman sudah ada bukan di sini? Terima kasih sudah menjawab dengan tepat. Nah, dari cara-cara pencegahan yang tadi, kita sebenarnya dapat menyimpulkan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan perubahan pada benda. Yang pertama adalah suhu. Suhu dapat mempengaruhi perubahan pada benda. Semakin tinggi suhunya, maka dapat mempercepat perubahan tersebut. Contohnya yang sudah kita pelajari di minggu lalu, yaitu pelapukan pada batuan. Pelapukan pada batuan di daerah gurun terjadi karena perbedaan yang sangat ekstrim antara suhu di pagi hari atau siang hari dan suhu di malam hari. Hal ini membuat komponen batu menjadi hancur. Contoh lainnya sebenarnya dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu lilin yang padat akan meleleh ketika apinya dinyalakan, atau es krim akan mencair jika suhu penyimpanannya itu dinaikkan. Faktor yang kedua yaitu kelembapan. Kelembapan itu berarti udaranya banyak mengandung uap air. Hal ini dapat mempercepat terjadinya perubahan benda, seperti pembusukan dan pelapukan, bahkan perkaratan pada logam. Contohnya yaitu pada gambar ini. Nah, gambar ini menunjukkan
Bahan makanan yang lembab dapat menyebabkan pembusukan lebih cepat. Karena pastinya di dalam kandungan air tersebut ada bakteri atau jamur yang tersimpan. Faktor yang ketiga yaitu makhluk hidup. Kita tahu bahwa makhluk hidup juga dapat mempercepat terjadinya perubahan pada benda. Contohnya adalah rayap yang dapat mempercepat pelapukan pada kayu, atau lumut yang dapat mempercepat pelapukan pada batuan. Bahkan jamur dan bakteri yang dapat mempercepat pembusukan pada makanan. Nah, inilah 3 faktor yang mempengaruhi perubahan pada benda. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk materi perubahan benda. Nantikan link kuisis di Google Classroom kalian ya. Tetap semangat untuk belajar dari rumah. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu di ulangan harian. Jadi persiapkan diri teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekarang mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.